Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ananda solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan senantiasa selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syukur alhamdulillah kita semua bisa bertemu kembali. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 4 SD Amaliyah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran 4, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian dan tugas Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi yang harus mengemban amanah dari Allah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat sebagian manusia yang telah dipilihnya menjadi utusan untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya. Orang yang telah dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa risalah bagi umatnya dinamakan Rasul. Jadi Rasul adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada kaumnya. Adapun tugas-tugas Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama untuk menyampaikan ajaran Allah kepada kaumnya. Yang kedua untuk memberi petunjuk kepada umatnya. Yang ketiga sebagai uswatun hasanah ataupun teladan bagi umatnya. Dan yang keempat yaitu untuk menyempurnakan akhlak kaumnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara-cara beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu dengan cara mentaati dan menjalankan segala ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk rukun iman yang keempat. Sebagai seorang muslim, kita harus percaya pada Rasul Allah yang membawa risalah bagi umat manusia. Bagaimana cara beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Yang pertama yaitu dengan mentaati dan menjalankan segala ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dengan meneladani perilaku Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga menjauhi segala larangan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kita menyebut Rasul Allah itu dengan sebutan Nabi, yaitu orang yang Allah utus untuk menyampaikan wahyu.
Adapun jumlah nabi dan rasul yang tercantum dalam Al-Qur'an dan wajib kita ketahui itu ada 25. Ke-25 nabi dan rasul itu adalah yang pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua Nabi Idris alaihi salam. Yang ketiga Nabi Nuh alaihi salam. Yang keempat Nabi Hud alaihi salam. Yang kelima Nabi Soleh alaihi salam. Yang keenam Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketujuh Nabi Lut alaihi salam. Yang kedelapan Nabi Ismail alaihi salam. Yang kesembilan Nabi Ishak alaihi salam. Yang ke-10 Nabi Yakub alaihi salam. Ke-11 Nabi Yusuf alaihi salam. 12 Nabi Ayub alaihi salam. 13 Nabi Su'aib alaihi salam. 14 Nabi Harun alaihi salam. 15 Nabi Musa alaihi salam. 16 Nabi Zulkifli alaihi salam. Ke-17 Nabi Daud alaihi salam. Ke-18 Nabi Sulaiman alaihi salam. Ke-19 Nabi Ilyas alaihi salam. Ke-20 Nabi Ilyasa alaihi salam. Ke-21 Nabi Yunus alaihi salam. Ke-22 Nabi Zakaria alaihi salam. Ke-23 Nabi Yahya alaihi salam. Ke-24 Nabi Isa alaihi salam. Dan yang ke-25 yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak yang sholih dan sholihah, selanjutnya kita akan membahas tentang ulul azmi. Dalam kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam berpegang teguh pada pendiriannya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalani hukuman yang diberikan kepadanya. Baik ananda yang sholih dan sholihah, selanjutnya kita akan membahas tentang nama-nama Rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Dalam kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam berpegang teguh pada pendirian, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalani hukuman yang diberikan kepadanya. Itulah ketabahan dan keuletan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam menyampaikan ajaran Allah, sehingga Allah memberi gelar kepada Nabi Ibrahim dengan sebutan ulul azmi. Jadi ulul azmi adalah suatu gelar yang diberikan kepada Rasul Allah yang memiliki ketabahan dan keuletan luar biasa dalam berdakwah dan menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, biasanya memiliki mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Mendapat gelar ulul azmi karena ketabahannya menghadapi kaum Bani Rasib. Yang kedua Nabi Ibrahim, ketabahannya dalam menghadapi Raja Namrud dan kaumnya. Yang ketiga yaitu Nabi Musa, mendapat gelar ulul azmi karena ketabahannya dalam menghadapi Raja Fir'aun. Yang keempat yaitu Nabi Isa, mendapat gelar ulul azmi karena ketabahannya dan keuletan dalam menghadapi kaum Bani Israel. Yang kelima yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan gelar ulul azmi karena ketabahan dan keuletan dalam menghadapi kaum kafir. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul yang menerima ulul azmi. Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam, diberi mukjizat dapat membuat perahu yang amat besar. Yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, diberi mukjizat oleh Allah tidak hangus dibakar oleh Raja Namrud dan pengikut-pengikutnya. Yang ketiga yaitu Nabi Isa alaihi salam, diberi mukjizat bisa membuat burung sehingga burung itu hidup padahal terbuat dari tanah dan dapat menghidupkan orang mati serta menyembuhkan penyakit. Yang keempat yaitu Nabi Musa alaihi salam, diberi mukjizat oleh Allah tongkat yang bisa berubah menjadi ular yang sangat besar
Dan yang kelima yaitu Nabi Muhammad SAW diberi mukjizat dari celah-celah jarinya keluar air, dapat membelah bulan dan mendapatkan mukjizat yang paling besar yaitu kitab suci Al-Quran. Baik anak-anak yang solih dan solihah, bagaimana cara kita membedakan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya disebut dengan Nabi. Sedangkan seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada orang lain itu disebut dengan Rasul. Baiklah ananda solih dan solihah, sekian materi yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan isi di kolom komentar. Tidak lupa juga untuk mengisi absensi dan mengerjakan tugas melalui Google Form yang telah disediakan. Tetap semangat belajar dan mengerjakan tugasnya di rumah. Semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.